Selamat pagi, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nah, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 1, pembelajaran 2. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita hari ini, baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai pembelajaran. Untuk itu, satu orang Pak Guru persilakan untuk memimpin doa. Silakan, siapa yang? Oke, yang bagus silakan. Sebelum pembelajaran saudara, saudara kenal masing-masing berdoa. Doa selesai. Terus sekalian, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, dengan mengamati gambar dan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri reklame yang ada di sekitar secara tepat. Kemudian yang kedua, dengan mengamati gambar dan berdiskusi, siswa mampu mengklasifikasi reklame berdasarkan ciri-cirinya secara tepat. Yang ketiga, dengan membaca teks dan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi berbagai contoh keberagaman wirausaha dalam kehidupan sehari-hari secara terperinci. Dan yang keempat, dengan membaca teks dan berdiskusi, siswa mampu menyajikan berbagai contoh keberagaman wirausaha dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi itu adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kita hari ini. Anak sekalian, kemarin kita sudah belajar tentang negara-negara ASEAN, ya kan? Iya. Nah, masih ada yang ingat berapa jumlah anggota yang masuk dalam negara ASEAN? 10. Coba siapa yang bisa menyebutkan salah satu negara yang masuk dalam anggota ASEAN? Cepat. Ya, silakan. Filipina. Berapa? Filipina. Ya. Ya, silakan. Malaysia. Yang lain? Ya, silakan. Apa? Thailand. Nah, yang lain? Laos. Ya. Oh ya, masih ada. Silakan. Myanmar. Nah, jadi apa yang dijelaskan, disampaikan sama teman-teman tadi, mulai dari Myanmar, Malaysia, Laos, Thailand, apalagi tadi yang disebutkan? Filipina. Nah, negara-negara yang sudah kalian sebutkan itu sudah masuk, itu semua adalah negara-negara yang masuk dalam keanggotaan ASEAN. Oke. Nah, jadi kalau kemarin kita sudah belajar tentang negara-negara ASEAN, maka hari ini kita akan kembali belajar tentang ekonomi community yang ada di ASEAN. Nah, seperti yang anak-anak sekalian lihat di depan, di sini dalam pameran negara-negara ASEAN banyak terlihat reklame yang digunakan untuk mempromosikan berbagai negara. Nah, perhatikan reklame Start Indonesia berikut ini. Sebelum kita lanjut, mungkin ada yang mau bertanya? Masih bertanya Pak Guru? Ya, silakan. Apa itu reklame? Reklame, apa itu reklame? Ya, bagus sekali. Ada lagi sebelum Pak Guru lanjut? Ya, silakan. Apa tujuan reklame? Tujuan reklame, ya bagus sekali ini pertanyaannya. Ayo tepuk tangan untuk semua. Ya, baik sekali. Nah, yang pertama sesuai apa yang ditanyakan oleh Ida Bagus, apa itu reklame? Jadi reklame adalah alat untuk menawarkan atau mempromosikan, memperkenalkan barang-barang hasil produksi atau jasa kepada masyarakat dengan menggunakan gambar dan kata-kata yang menarik. Nah, sementara tujuan reklame adalah agar suatu produk dapat dikenal oleh masyarakat dan masyarakat memiliki keinginan untuk membelinya. Contoh reklame dapat berupa poster, spanduk, brosur, selebaran, apalagi? Logo, apalagi? Apa
contoh reklame yang sudah Pak Guru sajikan di depan ini, apakah ada yang anak-anak sekalian tidak tahu atau yang belum kenal? Poster, sudah tahu poster? Sudah. Spanduk? Belum spanduk. Yang kita tahu apa? Baliho. Baliho itu apa? Oh, Pak Guru kira mau menjelaskan. Nanti sebentar kita jelaskan. Selanjutnya, selain baliho ada embalase atau logo atau selebaran. Masa dari banyaknya contoh reklame tidak ada yang kamu tahu? Tidak yakin Pak Guru? Atau memang tidak tahu? Nah, oke, kita lanjut kalau begitu. Jadi media reklame terdiri dari audio, apa itu audio? Suara, visual, apa visual? Gambar, kemudian audio visual. Apa itu audio visual? Jadi audio visual itu gabungan daripada gambar dan suara. Ya, gambar dan suara. Contoh reklame tadi sudah disebutkan dapat berupa poster, kemudian spanduk, brosur, selebaran, logo, baliho dan embal. Iya, bagus sekali. Nah, di sini ada macam-macam reklame visual. Reklame visual. Apa reklame visual? Iklan di surat kabar. Apa itu reklame visual? Tadi sudah dijelaskan. Visual. Gambar. Iya, bagus sekali. Ya, gambar. Nah, iklan di surat kabar atau koran dan majalah. Nah, itu di samping ada gambar. Nah, ada gambar yang disajikan. Nah, itulah model koran atau majalah. Selanjutnya ada spanduk. Kemudian spanduk alat promosi yang terbuat dari kain biasanya dipasang di jalan dengan menggunakan buat tiang. Nah, itu spanduk. Selama ini tidak pernah lihat spanduk? Tidak pernah? Karena pada tadi Pak Guru tanya kamu bilang tidak tahu. Iya, berarti semua sudah pernah lihat spanduk ya? Nah, iya. Selanjutnya poster. Poster adalah reklame berupa selembar kertas yang berisikan tulisan dan gambar dan biasanya ditempel di dinding yang bisa dilihat oleh orang banyak. Juga orang lain. Nah, selanjutnya brosur. Brosur itu berupa selembar kertas namun bentuknya lebih kecil dibandingkan dengan poster. Brosur biasanya dibagikan di tempat umum, dibagikan kepada orang bukan orang lain lagi. Oke, lanjut, orang banyak. Yang kelima, coba dibaca dulu. Isinya menerangkan produk dan bagian sebagai daya tarik dari produk itu sendiri. Ya, jadi terima kasih. Pernah lihat Energen? Pernah lihat Milo? Pernah semua. Berarti pernah minum Energen? Gimana rasanya tuh? Iya, oke, enak. Nah, ini di samping juga ini di depan ada disajikan gambar kemasan minuman, yaitu minuman Energen. Nah, apa informasi yang tertera di pada kemasan Energen itu merupakan itulah yang dimaksud dengan embalase. Informasi yang terletak pada kemasan produk isinya menerangkan tentang produk tersebut dan sebagai daya tarik dari produk itu sendiri. Nah, makanya itu kalau di makanan ringan, tahu makanan ringan? Apa itu makanan ringan? Yang biasa tergantung di warung-warung. Nah, itu sudah. Nah, ya, makanya makanan ringan itu enak-enak loh gambarnya itu, gambar yang dibuat dalam kemasannya, iya kan? Ya. Nah, bahkan bisa jadi kita sebelum mencicipi kita sudah merasa enak, iya kan? Ya. Itu gunanya untuk menarik perhatiannya siapa? Iya, konsumen atau pelanggan. Nah, selanjutnya baliho. Baliho adalah
jenis reklame yang berukuran besar. besar. Belum pernah lihat baliho? Belum. Yo. Sudah. Belum pernah kamu ke mall ke kotanya? Sudah. Di sana itu banyak baliho. Pernah lihat? Pernah. Nah, biasa di mana dipajang itu baliho? Di lampu merah. Di lampu merah, ya. Betul sekali. Nah, jadi baliho itu apa namanya berbagai macam modelnya. Ada yang berupa promosi atau iklan, ada juga yang berupa himbauan. Nah, itu semua kandungan-kandungan yang terisi di dalam baliho. Nah, tahukah kalian bahwa tidak semua reklame bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Jadi tidak semua reklame itu dia tujuannya itu untuk memperoleh keuntungan, iya kan? Nah, jenis reklame berdasarkan tujuan pembuatannya. Ada yang namanya reklame apa? Komersial. Reklame komersial. Ada yang Non komersial. non komersial. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya? Siapa? Nah, silakan. Apa itu non komersial? Apa itu reklame non Komersial. komersial? Yang lain masih ada? Ya, silakan. Apa itu reklame komersial? Apa? Komersial. Ulang, apa baik-baik? Komersial. Komersial. Apa itu reklame komersial? Komersial. Iya, bagus sekali. Nah, jadi reklame komersial itu berisi penawaran Produk. produk. Kemudian reklame non komersial atau sosial berisi apa? Ajakan. Untuk melakukan sesuatu. Nah, ajakan untuk melakukan sesuatu. Misalnya hidup Hidup bersih, bersih. memakai masker, Jaga jarak. Lain-lain. Nah, itu model reklame non komersial. Kalau yang kalian lihat di baliho itu biasa ada misalkan iklan apa ya? Iklan mie sedap. Nah, itu masuk dalam reklame apa dia? Non. Komersial. Ya. Non Masuk dalam apa? komersial. Masuk dalam reklame apa? Reklame komersial. Komersial, karena tujuannya untuk menarik Produk. menarik apa? Pelanggan. Menarik minat pelanggan agar mendapatkan keuntungan dari apa? Dari hasil produksinya. Selanjutnya reklame non komersial yang berisi ajakan seperti tadi. Nah, ini dia contohnya. Ingat, cantik, bahagia, sukses. Hindari COVID-19, tetap patuhi protokol kesehatan. Ini reklame non komersial, tidak memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau untuk menguntungkan salah satu pihak. Ini dia berupa himbauan. Yang seperti itu masuk dalam kategori reklame non Komersial. Ya, kita lanjut. Jadi reklame berdasarkan tujuan pembuatannya. Nah, ini tujuan pembuatan reklame. Reklame komersial berisi penawaran produk, kemudian reklame komersial berisi ajakan untuk melakukan sesuatu misalnya memakai masker, menjaga jarak dan lain-lain. Nah, selanjutnya kriteria reklame. Kita baca dulu. 1. Slogan yang jelas dan mudah dipahami. 2. Bahasa yang baik dan menarik dengan penerbit ukuran huruf yang sesuai. 3. Gambar ilustrasi menarik dan mudah diingat. 4. Upaya kata-kata lengkap dan tulisan yang suka kita warna yang menarik. Jadi ada 5 kriteria reklame. Yang pertama tadi saya bacakan yaitu slogan yang jelas dan mudah dipahami. Yang kedua, bahasa yang baik dan menarik dengan bentuk dan ukuran huruf yang sesuai. Kemudian yang ketiga, gambar ilustrasi menarik dan mudah dilihat. Yang keempat, layout atau tata letak gambar dan tulisan harus tepat. Yang kelima, warna yang menarik. Jadi kalau kita mau membuat reklame, jadi kamu harus perhatikan
rahasia yang ada di dalam reklame itu sendiri. Bukan reklame yang kamu buat bisa menarik apa? Bisa menarik perhatian orang lain. Kalau tidak menarik, orang tidak mau beli. Toh? Jadi kalau misalkan ada yang biasa bikin minyak kelapa atau apa minyak kelapa kampung, bikin DP reklame ya, supaya menarik perhatian. Iya kan? Ya. Oke, lanjut. Nah, yang kedua yang selanjutnya media Reklame. media reklame. Saya sebutkan dulu apa semua media reklame. 1. Audio suara, iklan di radio. 2. Visual gambar, poster brosur, selebaran, baliho dan embalase. 3. Audio visual, suara dan gambar, iklan di televisi dan YouTube. Di YouTube ya. Jadi media reklame itu berupa iklan di radio. Pernah dengar radio? Nah, Jangan tidak pernah dengar radio. Ya. pernah. Pernah kan? Nah, Tidak pernah. Oke, lanjut. Poster, brosur, selebaran, baliho dan embalase. Sudah dijelaskan tadi. nah, Sudah jelas kok? Nah, sudah pernah bagi yang sembarang kamu? Poster, brosur, sudah. Ya. Selebaran? Pernah? Tidak pernah. Nah, jadi selebaran itu biasa misalkan ada pagelaran budaya atau misalkan ada konser musik di suatu tempat, itu biasa ada mobil kan? Mobil datang ke kampung-kampung, dia buang kertas, toh? Dia buang kertas di jalan. Kemudian isinya saksikanlah penampilan artis dari misalkan dari ibu kota. Nah, itu yang namanya selebaran. Pernah lihat yang begitu? Ya. Atau misalkan ada kegiatan atraksi penjual obat di pasar, biasanya juga ada yang bagi-bagi brosur. Nah, atau yang kemarin Pak Guru lihat itu di sebelah itu, di kampung sebelah di bawah itu ada mobil yang muat spring bed tempat tidur, ya kan? Nah, ada salesnya yang jalan itu bagi-bagikan brosur ke rumah-rumah. Ada nomor pernah? Ada. Ada motor. Pernah. Nah, itu yang dimaksud dengan selebaran. Kemudian baliho dan embalase. Yang selanjutnya audio visual atau suara dan gambar. Nah, reklame seperti ini Pak Guru yakin kamu sudah lihat, iya kan? Belum ada yang lihat itu reklame yang berupa audio visual. Nah, Biasa di mana ada? di TV. YouTube, televisi. Nah, di televisi, di Facebook. Ada yang punya Facebook sudah? Ada. Ada semua. Yang punya YouTube ada? Ada. Yang biasa nonton YouTube ada? Ada. Hebat kamu ini. Oke, lanjut. Nah, di sini ada gambar disajikan. Nah, perintahnya di situ amatilah contoh reklame berikut ini. Kalau Guru kasih waktu 3 menit untuk mengamati gambar. Perhatikan detail gambar yang ada di depan. Oke, waktu mengamati habis. Kita lanjut. Nah, berdasarkan apa yang kalian amati pada gambar di atas, gambar yang tadi, jawablah beberapa pertanyaan berikut ini. Nah, ini pertanyaannya yang pertama, apa yang kamu amati dari reklame di atas? Kemudian, apa kamu pernah menemukan reklame yang mirip dengan reklame di atas di sekitarmu? Saya jelaskan. Selanjutnya, apa tujuan dari masing-masing reklame tersebut? Kemudian, tulis kesimpulan tentang reklame. Jadi, apa yang kamu lihat di reklame itu? Gambar tadi yang kamu perlihatkan, itu kamu tulis. Kemudian, apakah kamu pernah menemukan reklame? Lihat saja gambar yang kamu sajikan ini, gambar yang di depan ini. Apakah ada reklame seperti ini yang pernah kamu lihat di dalam lingkungan sehari-harinya kamu? Nah, kalau ada tulis. Selanjutnya, apa tujuan dari masing-masing reklame? Ya kan tadi sudah dijelaskan apa tujuan reklame itu.
kemudian tulis kesimpulan tentang reklamasi. Apa kesimpulan tentang reklamasi? Bisa? Nah, oke, kalau bisa silakan dikerjakan. Apa namanya, penerapan budaya positif di dalam kelas, apakah jangan. Kemudian saya mau lihat sudah ada pemetaan bentuk berdasarkan pemetaan yang dibuat. Toh? Ya, sudah selesai mengerjakan tugas? Nah, karena sudah selesai mengerjakan tugas, selanjutnya tugas kalian yaitu mempresentasikan apa yang sudah kalian jawab. Nah, jadi satu orang mewakili dari masing-masing kelompok. Terserah kelompok mana yang siap lebih dulu. Dua, angkat tangan dulu, mana kelompok satu? Kelompok satu mana? Nah, kelompok dua, kelompok tiga, kelompok empat. Nah, IPP yang kelompok lagi. Nanti guru catat. Oke, kita mulai. Siapa yang mau mulai duluan? Kelompok berapa? Dua. Kelompok satu. Oke, jadi cara caranya yang pertama ucapkan salam dulu, ya kan? Ucapkan salam, kemudian sapa teman-temanmu. Setelah itu sampaikan apa yang menjadi apa jawabannya. Oke, siap? 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 Nah, oke, coba berdiri semua dulu. Masih semangat? Bapak guru tes dulu. Semangat pagi. Oke, kita ulangi. Semangat pagi. Mantap. Tepuk tangan untuk semua. Atau mau menyanyi? Mau menyanyi juga? Menyanyi sedikit. Atau mau praktek STOP? Oke, mau menyanyi apa? Sudah yang gembira jatuhnya itu sama. Oke, ya satu orang pimpin lagunya. Siapa yang mau pimpin? Tidak bagus mau? Ya. Oke, sip, mantap. Kepala kuda lutut kaki, daun telinga, mata hidung pipi, kepala kuda lutut kaki. Selanjutnya kita masuk pada sesi presentasi. Nah, silakan dimulai dari kelompok satu yang membacakan berdiri menghadap kamera. Di samping itu ada kamera yang sudah disiapkan. Bisa? Oke, silakan berdiri. Kelompok satu. Ini ada kamera. Situ jauh. Nah, Selamat pagi, perkenalkan nama saya Dewa Madera Sudadana. Saya dari kelas 6 kelompok 1. Apa yang kamu ngerti dari reklame di atas? Jawaban: menawarkan barang-barang dan menawarkan
logo, baliho, embalaase. Iya, terima kasih. Tepuk tangan. Selanjutnya kelompok 2. Ayo, siapa yang berdiri? Silakan. Tiga. Ayo, Jessica. Tiga, ayo. Ayo, di sini. Ayo. Baca. Tiga, cumi. Main dia. Gimana kesepakatan kelas? Kesepakatan kelas ketika yang lain bicara maka Dia. ya silakan juga. Jangan lupa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kau dari kelompok berapa? Perkenalkan nama saya Jessica Isalim Dari kelompok? dari kelompok 2. Iya. Silakan. Apa yang kamu amati dari reklamen di atas? Jawabannya gambar. Apakah kamu pernah menemukan reklamen yang mirip dengan reklamen di atas yang sekitarmu? Jawabannya Apa? apa tujuan dari masing-masing reklamen tersebut? Tujuannya untuk menarik penonton yang baik. Tuliskan kesimpulan tentang reklamen. Reklamen adalah salah satu pedagang. Oke, kasih tepuk tangan untuk teman. Selanjutnya, kelompok 3. Silakan berdiri. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Budi Agus Masyarakat dari kelompok 3. Pelan-pelan bicara. Apa yang kamu amati dari reklame di atas tentang iklan akan di? Apakah kamu pernah menemukan reklame yang mirip dengan reklame di atas di sekitarmu? Pernah iklan televisi atau YouTube? Apa tujuan dari masing-masing iklan tersebut? Untuk mempromosikan suatu produk atau barang. Tuliskan kesimpulanmu tentang reklame. Kesimpulannya adalah bagaimana cara mempromosikan suatu produk atau barang. Oke, tepuk tangan untuk. Jadi apa yang sudah kalian jawab itu sudah sangat baik sekali. Sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita perlu tampilkan di depan. Dan jawabannya memang sangat bagus-bagus, meskipun masih ada yang perlu kita lengkapi. Teks pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN, kita bisa menemukan keberagaman ekonomi atau usaha, keberagaman ekonomi atau usaha dari berbagai negara. Apakah kamu juga menemukan keberagaman ekonomi di sekitarmu? Nah, selanjutnya mari kita baca kembali teks berikut ini. Yang ada di depan yaitu pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN. Hari ini merupakan hari yang penting bagi Udin, Edo, Beni, Siti, Dayu, Lani, dan Dede. Dan Dede kan? Dan teman sekelasnya, mereka akan berkunjung ke pameran budaya ASEAN yang diselenggarakan oleh Sekretariat ASEAN yang terletak di Jakarta. Wah, tidak sabar rasanya Udin dan teman-teman ingin sampai di sana. Kebetulan saat ini mereka juga sedang belajar mengenai negara-negara tetangga. Mereka ingin sekali melihat bukti dari yang mereka pelajari. Sampai di arena pameran, Udin dan teman-temannya dibagi menjadi beberapa kelompok. Pameran diikuti oleh 10 negara anggota ASEAN, masing-masing anjungan tampil menarik dengan ciri khas tiap negara. Anjungan Indonesia tampil dengan ciri khas rumah Toraja. Ada orang Toraja di sini? Ya. Kita lanjut. Yang unik dan menarik.
yang dikelola oleh Sekretariat ASEAN. Dede menghabiskan banyak waktu di anjungan ini. Anjungan ini menampilkan berbagai informasi tentang peranan ASEAN dalam mengembangkan wirausaha kecil. Anjungan ini juga menampilkan berbagai produk wirausaha dari tiap negara. Berbagai produk kreatif ada di sana. Nah, pada teks yang ada di depan ini ditampilkan gambar. Gambar ini menunjukkan kegiatan yang ada di mana? Gambar yang ada di samping ini merupakan kegiatan yang dilakukan di arena pameran. Selanjutnya ada jaket kulit dari pengrajin negara Indonesia, ada manisan gula dari Thailand dalam kemasan kaleng, ada alat penyeduh kopi klasik Vietnam, kemudian serta ada pula aplikasi agribisnis yang dikembangkan oleh pemuda Indonesia untuk menghubungkan petani dan konsumen. Edo terkesan dengan berbagai makanan khas. Memang Edo selalu tertarik dengan makanan dari berbagai daerah. Ada singkong, ada apa lagi? Santan khas Thailand, ada pho dari Vietnam, ada lem dari Laos, dan masih banyak makanan lain yang namanya pun baru Edo ketahui. Makanan khas tiap negara menunjukkan ciri khas hingga daya alatnya. Nah, kalau di Bol itu ada yang namanya minuman Jerman. Tahu minuman Jerman apa itu? Apa itu minuman Jerman? Jeruk manis. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya Beni tertarik dengan anjungan negara Brunei yang menampilkan wayang asik khas negaranya. Wayang ini populer sekitar tahun 1960-an di Kampung Ayel di tepi Sungai Brunei. Saat ini Brunei berusaha mengembangkan kembali minat masyarakatnya untuk mempelajari wayang asik karena popularitasnya mulai turun sejak masuknya berbagai budaya asing. Hal yang menarik bagi Beni adalah melihat inovasi yang dilakukan anjungan Brunei untuk memperkenalkan wayang asik berbeda dengan wayang Indonesia yang menampilkan sosok legendaris dunia pewayang. Wayang asik ini menampilkan sosok tokoh manusia dalam bentuk kecil, tinggi, wayang hanya sekitar 8 hingga 10 cm. Wayang ini dibuat dari kertas tebal dengan pegangan dari kayu. Nah, seperti yang kalian lihat di depan ada ditampilkan gambar wayang. Nah, unikan teman-teman juga mengikuti aneka lomba yang diadakan oleh beberapa anjungan. Sebelum mengikuti lomba, mereka harus mengisi formulir pendaftaran. Hadiahnya tentu saja cenderamata khas dari negara tersebut. Menyaksikan pameran budaya ASEAN, memberi udin dan teman-teman pengalaman belajar yang berharga. Kini pengetahuan mereka semakin kaya, pengetahuan dari penjelasan guru, dari buku yang dibaca, serta menyaksikan langsung ragam karya dan budaya yang ditampilkan di tiap negara ASEAN. Bisa didengar semua hari mau dibacakan? Bisa. Kalau bisa didengarkan, kita lanjut. Nah, di sini setelah membaca teks di atas, jawablah beberapa pertanyaan dari ini. Pertama, apakah kamu menemukan keberagaman ekonomi atau usaha dalam teks tersebut? Yang kedua, apakah kamu juga menemukan keberagaman ekonomi atau usaha di sekitarmu? Selanjutnya, bagaimana pendapatmu tentang keberagaman usaha yang ada di sekitarmu? Selanjutnya, bagaimana keberagaman usaha tersebut
membantumu dan masyarakat sekitar dalam kehidupan sehari-hari. Ceritakan pengalamanmu ketika memanfaatkan produk atau jasa dari usaha tersebut. Nah, dari kelima pertanyaan yang ada di depan ini, Pak Guru berikan kesempatan kalian untuk mencari referensi dari berbagai sumber, boleh dari internet, boleh dari buku bacaan yang ada di perpustakaan, untuk menyelesaikan atau mengerjakan lima pertanyaan yang disajikan di depan. Berhubung di sini tidak ada jaringan untuk mencari referensi, nah maka tugas terakhir ini Pak Guru jadikan sebagai tugas rumah yang nanti kalian kerjakan, dan kembali Pak Guru akan periksa pada pertemuan selanjutnya. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, sedikit Pak Guru ingin menjelaskan bahwa reklame terdiri atas dua. Yang pertama, yang komersial dan non komersial. Nah, reklame komersial adalah reklame yang memiliki tujuan untuk menarik orang lain agar tertarik dengan produk yang mereka lakukan, yang mereka hasilkan, dengan tujuan agar memberikan keuntungan terhadap yang memproduksi barang tersebut. Selanjutnya, reklame non komersial. Reklame non komersial adalah reklame yang sifatnya berupa himbauan yang bisa kita temui dalam lingkungan sehari-hari. Contohnya seperti himbauan penggunaan penggunaan masker, menjaga jarak, apalagi menghindari kerumunan, dan selalu mencuci tangan. Nah, demikian kesimpulan daripada materi pembelajaran kita hari ini. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.